Salam saudara-saudara di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Evangelis Mike Michi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman saya di mana ketika saya menjadi seorang tunanetra atau menyandang tunanetra, ada begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Di antaranya, bagaimana tunanetra bisa mengoperasikan komputer, bagaimana tunanetra bisa menyusun sebuah khotbah, bagaimana tunanetra bisa membaca Alkitab, dan di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana tunanetra membaca Alkitab elektronik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tunanetra mempergunakan komputer atau notebook ini untuk menyusun khotbah atau untuk belajar. Jadi sesuatu hal yang luar biasa, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus pelayanan di bumi dan dia pernah menemukan orang buta, lalu mereka berseru agar Yesus bisa menyembuhkan mereka, dan pada waktu itu Yesus menyembuhkan mereka. Itu adalah mujizat bagi orang buta, tapi mujizat bagi saya yang adalah seorang tunanetra hari ini itu berbeda. Mungkin Tuhan tidak menyembuhkan atau mengembalikan penglihatan saya, tetapi Tuhan membuat mujizat yang berbeda, di mana Tuhan memakai orang tunanetra atau orang buta seperti saya ini untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada semua orang, kepada orang melihat. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya dapat memberitakan Injil? Bagaimana saya dapat menyusun khotbah? Nah, itu yang nanti saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara terkait bagaimana saya dapat mempergunakan laptop komputer untuk menyusun sebuah khotbah. Nah, jadi pertama-tama saya buka Microsoft Word. Caranya saya tekan tombol start menu. Nah, terus saya tekan panah bawah ke Microsoft Word. Saya tekan enter. Kemudian halaman Microsoft Word-nya ketika sudah terbuka, maka misalkan saya mengetik contohnya temanya Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya mengetik enter, maka Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, selanjutnya saya membuat poin-poin. Misalkan pertama, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. 1. Bukti bahwa ada Tuhan. Ya, seperti itu ya. Jadi 1. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. ya, seperti itulah saya dapat menyusun sebuah khotbah. Saya dapat menyusun sebuah khotbah. Dan apabila kalau saya mau membaca Alkitab, maka saya akan tekan Ctrl Tab. Kemudian saya cari aplikasi Alkitab. Microsoft Alkitab Ya, elektronik. kemudian saya tekan enter. Alkitab elektronik 2.0 Shift Tab Menuju Alkitab Lamar radio button baru radio button This box to item press Misalkan ini. Alkitab elektronik Tab Ya. Alt F4. Jadi seperti itulah saya dapat menggunakan ini untuk bisa menyusun kembali khotbah. Dan Alt Tab Document 1 Microsoft Word misalkan saya Document 1 setelah Microsoft Word Preview
Misal katakanlah khutbah yang saya buat ini sudah selesai, 1. Yesus adalah maka saya Tuhan. ingin menyimpan khutbah itu, maka saya tekan Ctrl S. Ctrl S. Save as dialog. File name. Edit contoh. Ya. To set the value, Terus saya arrow masukkan to nama format the file, value. misalkan Alt khutbah K tunanetra. H O T B A H khotbah T U N A tuna N E T R A Dan saya tekan enter. netra. Khotbah tunanetra docs. Print view. Ya. Edit. Khutbah tunanetra sudah tersimpan. Coba kita lihat di dokumen. Menu. Search box edit. Microsoft Visual Today. Documents. Ya, 2 dokumen. Enter. Living menus. Windows Explorer. Anthony Hukama bagian duka. Khutbah Kumpulan tunanetra. umum Faka. Ketakutan K. Khotbah KKRT K. Kesuksesan K. Kelebatan men K. Klaim Yesus K. Not selected khotbah ini K. Not selected khotbah Mazmur Saka. Khotbah Natal K. Kesiapan menurut K. Kaum kuat K. Kerangka Prom K. Khotbah kum keempat K. Khotbah kum ketiga K. Ya. Not selected khotbah kum 10. Ini karena Khotbah agak kum lama K. karena ada Not banyak selected file. pelepasan oleh Chris K. Not selected kunci kesukses K. Khotbah tunanetra. Ya, khutbah tunanetra. Enter. Kemudian kita Khotbah tekan tunanetra enter. Microsoft Word. 1. Bukti bahwa Yesus adalah Yesus Tuhan. adalah Tuhan. 1. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhannya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saya Alt F4. dapat menggunakan komputer ini untuk bisa menyusun khutbah. Alt Tab. Dan misalkan kalau saya belajar ingin membaca tafsiran atau yang lain, maka saya coba mengakses ke My Computer. My Computer, saya menekan tombol start menu dan Windows Z. Computer. Alam review. So, widget. ya My Computer. Download disk C. Di sini ada Widget. data D, data E. Michael D. Ya, kita coba buka di data D. Enter. Share folder. Alam. Eksposisi kitab Matius. Eksposisi kitab Matius. Enter. Saya Share kasih. folder. Alam review. Eksposisi Injil Matius 1117. Ya, eksposisi Injil Matius. Eksposisi Injil Matius Di sini saya 1920. bisa buka. Enter. Eksposisi Injil Ya. Matius 19 oleh PDT Budi Asali. Jadi di sini ini eksposisi Injil Matius oleh Pendeta Budi Asali MD. Praktikus 0,0. Heading level 1. Matius pukul 1 Matius 1 ayat 18 18 sampai 25. Heading level 2. Di orang tua Yesus. Satu orang tua Yesus. 1. Mereka bertundangan ayat Nah, 18. jadi seperti itulah saya dapat mempergunakan komputer atau laptop atau notebook untuk bisa menyusun khotbah, untuk bisa memberitakan Injil. Jadi saya berharap dengan apa yang sudah saya bagikan, saya ini mudah-mudahan membuat saudara-saudara tidak lagi bertanya-tanya atau membuat saudara tidak lagi merasa heran dan lain sebagainya. Sampai di Facebook ada yang sampai menulis saya, menganggap saya bukan orang tunanetra, saya menipu, padahal sebenarnya saya orang tunanetra. Dan mereka berkata bahwa bagaimana mungkin seorang tunanetra bisa dapat berselancar di internet, bisa dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Saudara, saya juga saat ini mengupload khotbah-khotbah saya lewat YouTube. Karena itu, mungkin bagi saudara yang belum subscribe YouTube saya, mari dukung saya seorang tunanetra untuk saya bisa channel YouTube saya bisa terus berkembang. Nama channel YouTube saya adalah My Niji Penginjil Tunanetra. Sekian itu saja yang bisa dapat saya bagikan kepada saudara-saudara yang mungkin selama ini bertanya-tanya. Ya, jadi saudara-saudara, itulah pengalaman atau cerita yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Semoga dengan cerita atau pengalaman saya dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga kita dapat mempergunakan apa saja untuk kemuliaan Tuhan, termasuk apa yang kita punya, misalkan seperti komputer yang kita punya, apa saja yang kita punya, pergunakan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin komputer saya adalah komputer yang sudah lama, sudah tua, tapi saya terus memakai alat ini untuk terus memberitakan Injil. Dan masih banyak hal yang saya
gunakan. Masih banyak hal yang saya lakukan melalui komputer ini. Komputer ini atau notebook ini sangat membantu saya untuk melakukan berbagai macam hal. Sekian, dan semoga apa yang saya bagikan dapat menjadi inspirasi dan maju terus di dalam mengiring Tuhan Yesus. Salam.